Ya, assalamualaikum. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dengan saya di NRS Channel ya. Baik pemirsa, saya mau melanjutkan kembali untuk perbaikan ya, mesin fotokopi merek Fuji Xerox Work Center 7855 ya. Nah, maksudnya kita mau coba akal-akalin ya, supaya mesin ini bisa berfungsi dengan baik. Nah, ini kita mau cek ada beberapa spare partnya yang harus kita bongkar ya. Nah, ini mulai dari drum unit yang harus kita keluarkan. Lalu ini ada pemanas unit ya, atau fusernya ya, harus kita keluarkan juga pemirsa. Kemudian nanti rencananya kita mau bongkar juga image transfer beltnya. Kita mau cek sampai image transfer beltnya ya. Kita jejarin di sini ya pemirsa. Mulai dari keempat drum unitnya sama waste water tunnel ya, atau botol untuk limbah tonernya. Iya. Kita keluarkan semuanya, kemudian kita coba cek semuanya ya, supaya hasilnya sempurna ini. Baik pemirsa, sebelum saya lanjutkan untuk bongkar-bongkar mesin fotokopinya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemirsa yang sudah mengklik tombol like dan subscribe ke channel saya ini ya. Ya, jadi saya tambah semangat untuk bongkar-bongkar mesin fotokopinya. Dan juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada pemirsa yang sudah meninggalkan jejak di kolom komentar, sehingga saya bisa berkunjung balik kepada channel pemirsa dan kita bisa membangun silaturahmi dan persahabatan antar channel ya, sehingga bisa saling dukung ya pemirsa. Oke pemirsa, kita lanjutkan kembali untuk bongkar-bongkar mesin fotokopinya ya. Ini merupakan rel untuk drum unitnya ya. Jadi semua drum unit kita copotin ya, termasuk nanti tonernya nanti akan kita copotin juga ya pemirsa. Kita harus cek keseluruhannya dari bagian alat cetaknya ini. Jadi semua alat cetaknya ini kita coba keluarkan, kita periksa satu persatu. Jadi ini memang hasilnya tadi sudah mulai hilang ya, kan awalnya kotor sekali ya hasil untuk copy dan printnya ini. Nah sekarang sudah mulai hilang, jadi timbul ada garis-garis tipis ya. Nah maksudnya kita mau hilangkan garis-garis tipisnya itu. Nah bagaimana caranya? Nah ini kita coba bongkar satu persatu, karena kalau tidak seperti itu kita akan kesulitan juga ya pemirsa untuk menentukan dari sebelah mana kerusakannya ini. Memang biasanya tidak jauh dari drum unit ya, atau alat cetaknya sendiri. Biasanya ini drum unit karena mesinnya terlalu lama kita diamkan, dia akan bergaris ya. Jadi ada semacam induksi dari casrollnya ke drum unit, sehingga hasilnya akan terus-terusan menimbulkan garis. Dan ini ada 4 warna yang garisnya ya. 4. Jadi karena ini mesin fotokopi warna, jadi ada 4 drum unit yang harus kita periksa ya. Sepertinya sih tebakan kami ya ada kerusakan pada keempat unit OPC drumnya ini, karena memang mesin terlalu lama didiamkan ini. Jadi memang kalau mesin fotokopi itu idealnya tiap hari ya dipakai, tiap hari ya harusnya itu. Jadi kalau misalkan 1 bulan atau 2 bulan didiamkan ya hasilnya pasti akan bergaris terus ya, karena dia sudah terbiasa dipakai lalu didiamkan, jadi ada kerusakan di bagian alat cetaknya pemirsa ya. Jadi kita wajib keluarkan semuanya sampai kita berhasil menentukan kerusakannya atau mengatasi kerusakannya ini ya pemirsa. Ya ini pemirsa keempat relnya ya untuk drum unit. Nah ini penasaran kita coba bongkar lagi, karena memang kita baru pertama kali untuk membongkar tipe work center 7855 ini ya pemirsa. Jadi memang agak kesulitan sedikit ya kita nih, tapi tidak masalah. Mungkin konsepnya mesin fotokopi ini sama ya, mungkin hampir semua merek sama, dan memang satu merek berbagai tipe juga ada kesamaan ya, walaupun desainnya ada yang dirubah. Nah ini untuk laci kertasnya ada 4 laci kertas, ini termasuk keren sekali ya pemirsa.
mesin fotokopi yang A3 sampai 4 laci kertas. Wah, mantap. Mungkin pemirsa di rumah ada yang membutuhkan mesin fotokopi juga ya. Nah, boleh kontak saya pemirsa. Ada nomor HP saya di kolom deskripsinya. Atau bisa chat saya, nanti saya berikan nomor WA saya ya. Tapi biasanya di kolom deskripsi saya sih cantumkan untuk nomor WA saya pemirsa. Baik pemirsa, kita coba bongkar ya untuk mesin fotokopi Fuji Xerox ini. Nah, ini kemungkinan besar bukan drum ya. Developer unitnya tersimpan di bawah posisi drum unitnya. Jadi dia akan mengalami kesulitan kita ini untuk membongkar-bongkarnya. Tapi memang diakui untuk developer unitnya termasuk awet nih pemirsa. Ya, kita coba lacak ya dari mana nih membongkarnya. Baik pemirsa, mungkin pemirsa juga ada yang membutuhkan mesin fotokopi. Kita sediakan ada beberapa pilihan ya, mulai dari merek Ricoh, Hewlett Packard ya. Ya, kemudian ada merek Samsung juga. Tapi mungkin yang sekarang ada di stok ya cuma Ricoh dan Hewlett Packard ya. Untuk mesin fotokopi warnanya nih. Nah, pemirsa, mungkin untuk kedepannya mesin fotokopi warna ini ya akan menggunakan teknologi pigmented ink atau menggunakan teknologi tinta cair. Jadi tidak menggunakan toner serbuk kering lagi atau laser jet gitu kan. Kenapa? Karena ada beberapa pertimbangan ya. Pertama dari segi kesehatan ya. Ya kalau yang pakai serbuk toner kering seperti ini ya, ini serbuknya akan berterbangan pemirsa. Ini memang kalau kita lihat secara kasat mata ya tidak kelihatan. Tapi setidaknya toner atau serbuk toner ini akan terbang ya terhisap oleh kita, jadinya merusak pernapasan. Dan yang keduanya, kalau kita pakai pigmented ink atau tinta cair, itu penggunaan listriknya akan sangat ekonomis ya. Sehingga irit dalam listriknya. Selain itu kalau pigmented ink juga low maintenance sebutnya itu. Jadi mudah untuk perawatannya. Hampir bisa dikatakan tidak perlu perawatan sama sekali ya, kecuali membersihkan kacanya saja nih. Kalau yang pigmented ink, tapi kalau laser jet kan banyak ya. Ini kalau kita terlambat aja membuang limbah tonernya, itu akan menumpuk di botol limbah toner dan kalau terus-terusan dipakai mesinnya, maka limbah tonernya akan masuk ke alat cetak atau ke drum unitnya sehingga merusak keempat drum unitnya ini ya pemirsa. Ya mungkin kalau cuma anggaplah cuma sekali dipakai, 2 kali dipakai mungkin tidak akan terpengaruh, tapi kalau terus-terusan dipakai, limbah tonernya itu yang akan merusak drum unit sehingga hasilnya akan bergaris semuanya. Ya. Tadi OPC drum ya yang sudah kita sorot ya, kita jajarin ada 4 OPC drum. Nah, itu di OPC drum yang bentuknya seperti selongsong lampu neon ya, warna biru. Nah, itu akan bergaris terus. Karena dari limbah toner ini ya sifatnya keras ya. Jadi dia merusak filamen atau lapisan dari drum unitnya itu. Oleh karena itu dalam mesin fotokopi laser jet ini kita harus agak sedikit telaten ya atau sedikit rajin untuk merawat mesin fotokopi ini ya, terutama membuang limbah tonernya, kemudian membersihkan kacanya. Ya, kalau kaca pasti ini akan sering ya banyak debu dari toner yang berterbangan ya pemirsa. Ya idealnya sih kalau memang mesin fotokopi ini jarang dipakai ya, itu 3 bulan sekali lah harus panggil teknisi melakukan maintenance ya, mulai dari membersihkan kaca bagian atas, kemudian pemeriksaan bagian bawahnya ya atau di alat cetaknya nih. Karena kalau tidak seperti itu dibiarkan malah nantinya akan merusak keseluruhan alat cetaknya ya, karena ini mesin warna ya, jadi ada 4 alat cetak ya pemirsa. Nah di sini untuk dudukan pemanasnya ya, jangan lupa pemirsa. Kita pasang kembali pemanasnya. Nah nih bagian pemanas ini sering juga nih jadi kertas nyangkut ya pemirsa.
karena kuku-kuku yang disebutnya kuku dari pemanasnya itu banyak yang patah sehingga kertas lewat ke situ jadinya nyangkut di bagian kuku tadi ya. Nah ini kita pasangkan untuk fuser unit atau pemanas unitnya ya. Baik pemirsa, perlahan tapi pasti memang untuk perawatan mesin fotokopi ini butuh ketelitian dan kesabaran ya. Kita tidak bisa buru-buru dalam bongkar pasangnya, nanti malah merusak bagian lainnya. Jadi kita harus sabar dan teliti, terutama dalam hal baut ya, kecil-kecilan baut juga ini ternyata membuat pusing untuk teknisi ya. Baik pemirsa, lambat tapi pasti kita pasangkan kembali ya. Jangan lupa bautnya juga dipasang lagi ya, jangan sampai ada yang ketinggalan karena nanti longgar malah rusak ya pemirsa, nggak bisa dipakai gitu. Oke pemirsa, ini adalah bagian pemanasnya ya, yang ada tanda warna kuning itu adalah kukunya. Nanti kalau mesinnya sudah running nggak boleh dipegang ya bagian pemanasnya ini karena cukup panas 120 derajat Celcius. Oke pemirsa, kita rapikan kembali ya untuk mesin fotokopinya ini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemirsa atas perhatiannya ya, dalam menyaksikan video ini sampai tuntas. Semoga kita berjumpa lagi di video saya berikutnya. Kita running lagi dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.